Seruan kami tetap tidak berubah hampir 6-70 hari kemudian. Akhiri perang pembantaian dan kelaparan Israel terhadap rakyat kami. Bebaskan para sandera dan tahanan, berikan akses bantuan kemanusiaan segera dan tanpa hambatan ke Gaza, termasuk melalui sistem kemanusiaan PBB, termasuk UNRWA, serta pastikan penarikan penuh Israel dari Gaza agar pemerintah Palestina dapat mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan dan keamanan dengan dukungan regional dan internasional, sehingga kita dapat segera memulai proses pemulihan dan rekonstruksi berdasarkan rencana Arab OIC yang didukung secara internasional dan bergerak menuju pengakhiran pendudukan ilegal ini serta tercapainya perdamaian yang adil. Namun bertentangan langsung dengan seruan keluarga sandera Israel dan ratusan mantan pemimpin militer Israel, apa jawaban Israel terhadap seruan dunia ini? Mari kita duduki seluruh Gaza. Mari kita aneksasi tanah Palestina. Mari kita usir rakyat Palestina. Tuan Presiden Perwakilan Israel mengirim surat yang meminta Dewan Keamanan untuk membahas pelanggaran hukum internasional yang perlu dikutuk. Berbicara tentang pembantaian keji terhadap warga sipil tak berdosa, tentang orang-orang yang kelaparan, disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi, tentang bagaimana mereka tampak kurus kering, korban kelaparan dan penyiksaan, tanpa sekalipun menyadari betapa deskripsi ini sangat cocok dengan tindakan pemerintahnya sendiri terhadap seluruh penduduk sipil, yaitu rakyat Palestina di jalur Gaza. Dan dia mengakhiri suratnya dengan mengatakan, dan saya kutip, "Seseorang harus bertanya-tanya siapa sebenarnya yang sedang kelaparan di Gaza." Akhir kutipan. Sebuah penyangkalan yang tercela terhadap apa yang sudah jelas terlihat oleh seluruh dunia dan sekali lagi mencoba menggunakan penderitaan warga Israel yang ditawan untuk menutupi atau membenarkan kejahatan pemerintahnya. Tuan Presiden Israel menuntut dunia untuk mengambil sikap terhadap kelaparan. Ketika sebenarnya yang terjadi adalah membuat seluruh populasi sipil kelaparan, ketika mereka ditembaki saat mencari air dan makanan, dengan dampak paling parah menimpa yang paling rentan, dengan bayi dan anak-anak yang meninggal, dan mereka yang selamat harus menghadapi rasa sakit dan trauma yang tak terbayangkan. Mereka menuntut dunia untuk mengambil sikap terhadap kondisi penahanan warga Israel, padahal mereka sendiri menahan 2 juta orang di bawah pengepungan mematikan ketika 76 tahanan Palestina telah meninggal karena disiksa, kelaparan, atau akibat kelalaian medis hanya dalam 20 bulan terakhir, ketika ada video penjaga penjara Israel yang memperkosa, memukuli, dan mempermalukan tahanan Palestina. Ketika dunia telah melihat gambar ratusan warga Palestina yang ditangkap, laki-laki dan anak laki-laki yang hampir telanjang dimasukkan ke truk dan dibawa pergi, beberapa di antaranya sejak itu menghilang ketika 10.000 warga Palestina merana di penjara-penjara Israel. Ribuan di antaranya ditahan secara administratif, bentuk penahanan yang paling sewenang-wenang. Ketika ratusan anak-anak kami masih ditahan, ketika Israel telah menahan lebih dari 1 juta warga Palestina sejak awal pendudukan 58 tahun lalu, ketika mereka telah menahan jenazah warga Palestina selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tuan Presiden, pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat diterima dalam keadaan apapun. Izinkan saya mengulangi, pembunuhan terhadap warga sipil, semua warga sipil tidak dapat diterima dalam keadaan apapun. Pembunuhan terhadap anak-anak tidak dapat diterima dalam keadaan apapun. Kita tidak boleh mentolerir melukai atau membunuh satu anak pun, apapun kebangsaan atau keyakinan yang mereka anut. Mereka yang perlu bertanya apa kebangsaan atau keyakinan pelaku dan korban untuk memutuskan apakah Anda marah atau tidak, sebaiknya memeriksa kembali kemanusiaan mereka.
Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap mereka yang ditahan tidak dapat diterima dalam keadaan apapun. Hal itu tidak bisa dibenarkan dalam beberapa kasus dan dikutuk dalam kasus lainnya. Israel mengatakan bahwa video Ran dan Eviatar adalah cara tekanan yang tidak dapat diterima dan mereka sama saja seperti ketika Israel telah menculik ribuan warga sipil sebagai alat tawar-menawar dan ketika Israel membuat jutaan warga sipil kelaparan sebagai metode tekanan, seperti yang telah diakui oleh para pemimpinnya sebelum mereka menemukan narasi baru mengingat kecaman internasional. Tuan Presiden, ketika Israel mengatakan bahwa ini adalah perang peradaban melawan kebiadaban, itu berarti bahwa tindakan biadabnya harus dibenarkan karena pelakunya adalah orang Israel dan korbannya adalah orang Palestina. Mereka bahkan tidak melihat ironi dari hal itu, menggunakan gambaran-gambaran yang sama yang telah digunakan dan disalahgunakan oleh kekuatan kolonial yang mengklaim mewakili peradaban melawan kebiadaban untuk membenarkan kekejaman mereka. Itulah sebabnya Menteri Luar Negeri Israel gagal memahami bagaimana pelajaran moralnya kepada dunia, menegur sekutu terdekatnya, menjelaskan bahwa mereka harus bertindak sesuai dengan pandangannya yang sangat aneh tentang hukum dan kemanusiaan, terdengar benar-benar tidak peka dan menjadi sumber penghinaan dunia terhadap dirinya dan pemerintahannya. Namun setiap saat kita menolak kemarahan yang selektif, kita juga tidak boleh melakukannya sendiri. Kami menentang dan menolak semua serangan terhadap warga sipil, baik itu warga Palestina maupun Israel. Tidak ada alasan yang membenarkan tindakan menyakiti warga sipil atau mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan. Anda tidak dapat membenarkannya dengan menyebut mereka teroris, dan Anda tidak dapat membenarkannya dengan mengatakan mereka adalah penjajah. Aturan hukum internasional harus ditegakkan oleh semua orang dan untuk semua orang demi menjaga kemanusiaan kita bersama. Tuan Presiden, izinkan saya menyampaikan pidato kepada rakyat Israel. Pemerintah Anda ingin Anda percaya bahwa seluruh dunia bersekongkol melawan Anda, bahwa rakyat Palestina adalah teroris, bahwa PBB dipenuhi oleh teroris dan pendukung teroris, bahwa sekutu terdekat Anda adalah musuh Anda. Pemerintah Israel yang paling radikal ini dan Menteri Luar Negerinya menyerukan, dan saya kutip, deradikalisasi, akhir kutipan, terhadap seluruh masyarakat Palestina, menyebut mereka, dan saya kutip, hewan manusia, dan kutipan anak-anak kegelapan. Mereka ingin Anda percaya bahwa kelangsungan hidup Anda bergantung pada kemampuan Anda untuk terus-menerus berperang, termasuk melawan penduduk sipil tak berdaya, yang setengahnya adalah anak-anak dalam kemarahan mereka, 1 juta anak Palestina di jalur Gaza. Rakyat Israel perlu memutuskan apakah ini yang mereka inginkan dilakukan oleh pemerintah dan militer mereka, kekejaman-kekejaman yang sedang disaksikan seluruh dunia dan yang pemerintah Anda harapkan akan Anda saring, sangkal atau justifikasi. Di tengah genosida ini, kami mengatakan kepada Anda, Anda memilih perdamaian dan kami mengimbau kepada Anda, kami memilih perdamaian dan mengimbau Anda untuk melakukan hal yang sama. Kami melakukannya demi anak-anak dan rakyat kami. Anda seharusnya melakukannya demi anak-anak dan orang-orang yang Anda cintai. Cukup pertumpahan darah, cukup perang, cukup penderitaan, cukup pendudukan. Cukup pertumpahan darah, cukup perang, cukup penderitaan, cukup pendudukan. Kami jelas bahwa apa yang dilakukan Israel sebelum 7 Oktober tidak dapat membenarkan melukai warga sipil Israel pada 7 Oktober. Dan apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober tidak dapat membenarkan melukai warga sipil Palestina sejak saat itu.
tidak ada pembenaran untuk pembunuhan lebih dari 60.000 warga Palestina, termasuk hampir 20.000 anak-anak, melukai 200.000 warga Palestina, pengusiran paksa dan kelaparan 2 juta warga Palestina, serta penghancuran total Gaza, sebagaimana tidak ada pembenaran untuk pembunuhan lebih dari 1.000 warga Palestina di tepi barat dalam serangan oleh pasukan pendudukan Israel dan teroris pemukim Israel, atau untuk pengusiran paksa 40.000 warga Palestina serta penghancuran rumah dan kamp pengungsi mereka. Pemerintah Israel menjanjikan kepada Anda bahwa solusinya adalah lebih banyak pendudukan, lebih banyak penindasan, lebih banyak pengusiran, lebih banyak kolonisasi, lebih banyak pembunuhan, sebuah resep yang telah gagal selama 8 dekade. Jangan percaya pada mereka. Jangan percaya pada mereka. Jika bukan demi rakyat Palestina, maka demi diri Anda sendiri. Jika bukan atas nama kemanusiaan, maka atas nama menjaga diri sendiri. Solusinya adalah mengakhiri pendudukan ilegal ini dan mengakhiri konflik yang membawa bencana ini. Solusinya adalah terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina, bukan kehancurannya. Ini adalah pemenuhan hak-hak kami, bukan penyangkalan yang terus-menerus atas hak-hak tersebut. Ini adalah penghormatan terhadap hukum internasional, bukan penginjakannya. Ini adalah pelaksanaan solusi 2 negara, bukan realitas 1 negara di mana warga Palestina dihukum dengan genosida, pembersihan etnis atau apartheid. Tuan Presiden konferensi internasional yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis serta dihadiri oleh sekitar 185 negara dengan partisipasi aktif dari 120 di antaranya telah merintis jalan yang tak dapat dibalikkan menuju perdamaian. Di tengah semua tragedi ini dan penderitaan yang kita semua alami, konferensi internasional mengirimkan pesan yang jelas. Ada cara alternatif. Ada cara alternatif. Anda semua yang berpartisipasi dalam konferensi dan membahas dokumen hasil dan lampirannya, Anda membuat pernyataan yang lantang dan jelas. Ada cara alternatif. Ada kemungkinan perdamaian. Orang Palestina tidak ditakdirkan untuk selamanya mengalami pendudukan, pemindahan, dan pengusiran. Dan rakyat Palestina serta Israel tidak ditakdirkan untuk terus-menerus berada dalam peperangan abadi. Dengan mengakhiri keterlibatan dan mendorong kepatuhan, dengan mengakhiri impunitas, menegakkan akuntabilitas, dengan memutus siklus kekerasan alih-alih memperburuknya, dengan menolak kekerasan alih-alih membenarkannya, dengan menerapkan solusi 2 negara daripada hanya menyaksikannya hancur, satu-satunya alternatif adalah konflik yang berkepanjangan. Satu-satunya alternatif adalah konflik yang berkepanjangan. Konferensi tersebut mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan oleh para pihak dan negara-negara di seluruh dunia sesuai dengan hukum internasional, resolusi-resolusi PBB yang relevan, dan opini penasehat penting ICJ tahun 2024 untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi yang akan mengarah pada integrasi dan keamanan regional. Palestina mendukung deklarasi dan lampiran konferensi internasional tersebut sementara Israel memboikotnya. Tuan Presiden yang terhormat, hanya ada 2 pihak yang secara keliru mengaitkan gelombang terbaru pengakuan negara Palestina yang berdaulat dengan peristiwa tragis 7 Oktober. Hal ini jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang ada dan logika yang sehat. Pemerintah Israel untuk mencegah pemerintah Barat memberikan pengakuan tersebut dan Hamas untuk mengklaim keberhasilan atas hal itu. Kenyataannya adalah semakin banyak negara yang mengakui negara Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap komitmennya yang teguh untuk merdeka melalui cara-cara damai.
Seperti yang telah kami tegaskan kembali dalam surat Presiden Abbas kepada Presiden Macron dan putra mahkota bin Salman sebagai dukungan terhadap hak-hak tak terpisahkan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai dukungan terhadap solusi dua negara yang membutuhkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dan juga sebagai respons terhadap upaya Israel untuk menghancurkan negara tersebut melalui penghancuran Gaza dan kolonisasi tepi barat, melalui pemindahan paksa rakyat kami dan aneksasi tanah kami. Pengakuan seperti itu dengan demikian merupakan dukungan terhadap hak-hak kami dan terhadap perdamaian. Saya ulangi, hak-hak kami, hak-hak rakyat Palestina dan perdamaian sebuah negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel berdasarkan resolusi-resolusi PBB yang relevan. Namun karena pemerintah Israel saat ini tidak menginginkan perdamaian, menentang negara Palestina dan solusi dua negara, maka penentangannya terhadap pengakuan seperti itu sudah dapat diduga dan menggunakan argumen sehingga mendukung solusi dua negara berarti mendukung teror juga diharapkan. Tidak peduli betapa absurdnya klaim tersebut. Perdamaian dimulai dengan mengakhiri perang di Gaza. Izinkan saya mengulanginya. Perdamaian dimulai dengan mengakhiri perang di Gaza. Perdamaian akan terwujud setelah hak-hak Palestina terpenuhi dan negara Palestina merdeka. Kami siap bekerja sama dengan pemerintahan Al-S Arab Saudi yang telah menunjukkan kepemimpinan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina dan perdamaian. Prancis yang telah mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk mengakui negara Palestina. Serta semua negara yang ingin melihat kebebasan, keadilan, dan perdamaian terwujud demi akhirnya mencapai apa yang oleh sebagian orang ingin kita percayai sebagai sesuatu yang mustahil. Perdamaian di Timur Tengah itu bukanlah hal yang mustahil. Kita harus bekerja keras untuk itu. Itulah satu-satunya alternatif terhadap perang, terhadap kehancuran, terhadap sandera, terhadap tahanan, terhadap kesakitan, terhadap kematian, terhadap kelaparan. Mana yang lebih bagus? Kedamaian jauh lebih indah daripada peperangan dan kehancuran. Perdamaian menyelamatkan nyawa, membebaskan sandera, membebaskan tahanan, memberi anak-anak kita dan cucu-cucu mereka harapan. Perdamaian adalah apa yang diinginkan dunia. Perdamaian merupakan urusan Dewan Keamanan untuk memastikan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Itulah alternatifnya. Bagi mereka yang berpikir tidak ada alternatif, tidak, perang bukanlah alternatifnya. Perdamaian adalah alternatifnya. Perdamaian untuk semua bangsa dan semua negara. Perdamaian yang dapat membangkitkan potensi luar biasa di kawasan ini. Perdamaian yang menyelamatkan nyawa hari ini dan mewujudkan perdamaian, keamanan, serta kemakmuran bersama di masa depan. Waktu yang kita sia-siakan diukur dengan nyawa manusia dan kita sudah kehabisan waktu. Dewan ini dan komunitas internasional secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk bertindak dan bertindak sekarang juga. Jangan sia-siakan 1 menit pun lagi. Terima kasih Tuan Presiden. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita sudah mendengarkan tadi teman-teman, yaitu pernyataan dari perwakilan Palestina yang justru menyerang, yaitu Israel, dengan mengatakan bahwa Israel justru melakukan sesuatu kekerasan. Bagaimana mereka menahan, yaitu jutaan orang-orang Palestina, ungkap dari seorang perwakilan dari Palestina, dan bahkan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang dipojokkan untuk menyerang Israel. Nah teman-teman, tapi satu kesimpulan yang perlu kita ketahui ketika beliau mengatakan bahwa mereka sebagai warga Palestina mau merdeka, maka jawabannya adalah apa yang mau dimerdekakan? Bukankah Palestina itu tidak dijajah oleh Israel? Karena untuk apa dijajah? Bukankah itu adalah milik atau bukankah itu adalah tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan? Ketika Israel
mendengarkan apa yang mereka sampaikan khususnya dari perwakilan Palestina ini. Ini artinya seorang pemimpin Netanyahu atau Israel sebenarnya sedang tidak melakukan kehendak Tuhan ketika mereka mendengarkan keluhan atau penyampaian dari perwakilan dari Palestina tersebut. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian yang diberikan bagi Israel. Nah, kalau Israel memberikan atau melepaskan itu begitu saja, itu artinya mereka sedang melawan ketetapan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Karena jelas di Alkitab bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan agar Israel menguasai dan mendudukinya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, itu sebabnya kita sebagai negara, ya, dimanapun kita harus paham tentang ketetapan, tentang nubuat yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Agar kita jangan juga ikut dalam menentang keadilan atau kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, dan kita ketika mendengarkan tadi apa yang disampaikan perwakilan Palestina, mereka menyebutkan tentang kejahatan yang dilakukan Israel. Tetapi orang ini tidak menyebutkan tentang kejahatan yang dilakukan HAMAS. Bagaimana banyak laki-laki, perempuan, bayi-bayi menjadi korban dari Hamas. Dan Israel mengungkapkan bahwa mereka itu adalah teroris. Kenapa? Karena mereka menyerang dengan cara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Sementara kalau kita tahu Israel ini adalah adil dan dalam berperang mereka ada pemberitahuan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara? Silakan isi di kolom komentar. Kiranya video ini boleh memberikan informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.